Ini dia kandangnya, Son. Oh, ini peternakan ayam broiler. Katanya dia pakai mesin dari Kubota. Oh gitu. Iya. Kalau di sebelah sana kita tengok, di sini blower. Kan kalau waktu itu kita pernah ke tempat Pak Budianto, Iya. blowernya itu kan ke jurang. Sini dia ke arah jalan tapi ditutup. Ditutup. Gitu modelnya ya. Iya. Rata-rata hampir semuanya tadi kita lihat sini ya. Rata-rata kayak gitu semua. Terus gimana sistem kandangnya ini, Son? Nah ini nih kita lihat nih Bob. Nih. Ini layarnya ini udah diketok permanen ini. Jadi apa emang ininya? Ada orang peternak yang dia masih bisa disetel naik turun. Nah kalau udah permanen gini biasanya dia sangat yakin ini blowernya tetap menyala all the time. Tapi ya kita coba nantilah kita tanya dulu, ya kan? Betul. Dan kita udah bareng sama Mas Ulin. Ulin ya. Iya. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Kok bahasa Nigeria, Bob? Oh, Jepang ya? Jepang ya? Jepang. Ini Mas Ulin ini orang Jepang. Oh, Jepang. Tapi bisa bahasa Indonesia ya, Mas ya? Bisa, Kak. Loh, bisa kok, Jawa. Kebetulan dulu 2014 saya mengikuti program pemagangan ke Jepang, Pak, selama 3 tahun. Oh, ke kota Hiroshima. Bekerja sebagai pembuatan kapal itu, Pak. di Oh sana. kapal ya? Kapal komersial ya? Iya, Pak. Nah, saya tanya dulu, ini kan banyak dari saudara-saudara kita ini pengen kerja ke luar negeri, katanya pendapatannya bagus. Iya. Bagus nggak? Tapi kok balik ke Indonesia? Iya. Balik ke Indonesia, maksudnya agak ke sana lagi gitu ya, Pak? Iya. Mungkin merasa uangnya sudah cukup ya, Pak? Oh, tapi benar penghasilannya bagus di sana. Ya, Lumayan. bisa dibilang lumayan lah, Pak. Kenapa mengambil keputusan ini mulai beternak ayam broiler ini, Mas? Nah, kebetulan ada tetangga atau saudara beternak ayam. Oh gitu. Materinya kok menggiurkan gitu loh, Pak. Menggiurkan atau emang awalnya emang suka coba beternak gitu? Kalau suka pertama awal-awal belum ada kesukaan, Pak. Oh gitu. Sebelum ke Jepang nggak pernah ada. Enggak Oh, sama jadi- sekali. Oh emang tujuannya ini mau cari uang ini. Ah, Lumayan iya. hasilnya, Gitu oh. sih, Pak. Bikin kandang di sini, jual sendiri atau Oh, kita kebetulan ikut dengan kemitraan, Pak. Oh. Bermitra dengan Pokpan. Oh dengan Pokpan. Iya, Pokpan Semarang. Mas, jujur Mas, Ya. ini banyak saya dengar cerita kalau kemitraan itu banyak gonjang-ganjing dan katanya tidak menguntungkan. Kok masih mau kemitraan? Nah, ini kan jujur aja isunya. Terbuka aja ya, Pak? Terbuka aja isunya. Masih menguntungkan, Pak. Masih prospek lah, Pak, untuk kemitraan, Pak. Kemitraan ya. Oh. Nah Ya. Mas, mulai beternak ayam langsung besar atau mulai dari kecil dulu? Oh, enggak, Pak. Kita dari kecil dulu. Awal-awal itu untuk populasi 13.000 13.000. dengan menggunakan sistem penggerak listrik. Oh gitu. Nah setelah itu upgrade lagi kandangnya. Ya, berat Perluasan lagi, Pak. ya? Perluasan dengan kapasitas yang sekarang 30.000. 30.000. Nah untuk suplai listrik energinya kan itu ada pemakaian blower dong kalau Iya, misalnya pakai close house. Nah itu gimana Mas? Untuk pemakaian listrik itu kita kombinasi dengan mesin Kubota. Kenapa awalnya listrik semua, terus habis itu menggunakan mesin diesel? Ya, yang pertama karena pengalaman dulu ya, Pak ya. Kalau kita pakai dengan sistem full listrik, itu kalau ada trouble-nya itu kemungkinan ruginya besar, Pak. Itu kalau ada terus ditambah genset lagi nanti trouble, beralih kombinasi ke mesin Kubota sebenarnya untuk yang pertama lebih ke safety, Pak. Ke safety-nya ya? Iya, seperti Backup, itu, Pak. backup ya? Backup listrik lebih ya? ke apa ya? Lebih banyak safety gitu, Pak. Safety ya? Tapi pernah pengalaman nggak dulu Ya. waktu masih pakai listrik, kenapa harus safety, itu kan pasti pernah ada pengalaman Betul. dulu itu kan. Ada trouble ya? Oh, Gimana Dulu. pengalamannya? Dulu pernah. Ceritanya Pak. di situ Mas, kayaknya itu lebih enak. Oh ya ya. Kita lanjut di sana ya? Siap.
gimana? Mas Ulin pernah punya pengalaman apa sama listrik? Ya dulu waktu kandang kecil nih Pak. Nah kita kan pakai full listrik. Ya. Itu ceritanya gini. Posisi maghrib gerimis. Listrik mati nih. Nah, begitu mau menyalakan genset, seketika gensetnya trouble. Waduh. Karena saking paniknya nih Pak nih. Tirai turun dong, Pak. Belum. Saking paniknya nih. Nah, teman-teman sebagian ambil cas aki. Nggak taunya kan mati lampu nih. Iya. Nggak fungsi dah Pak. Kenapa cas aki? Nah, saking paniknya Iya, itu iya, Pak. iya. Terus kita menurunkan tirai darurat nih dinding itu Pak. Nah, Oh, dulu belum belum permanen Permanen, seperti masih ini. bisa naik Tirainya turun masih, ya? bisa naik naik turun. turun seperti itu Pak. Kita melakukan penurunan. Nah, itu mati lampu sekitar kurang lebih hampir setengah jam, 30 menit. Ya, untungnya belum begitu lama sih Pak. Ada kematian mungkin sekitar 100-200an ekor Pak. Wah, lumayan. Ayam itu. 2 kilo 200 ini. ekor. dari 13.000. Nah, itu kebetulan ayam nggak full gitu loh Pak. Oh, gitu ya. Persentasenya berarti besar dong kalau 200 ekor yang mati Ya, pada saat itu. lumayan. Nah, ini makanya sangat vital, Bob. Iya. Lalu pas pengembangan menjadi 30.000, kepikiran untuk Menggunakan engine Kubota. Untuk menggunakan engine Kubota, invest di awal kita lebih hemat Pak. Lebih ringan Lebih ya. ringan Dibanding dibanding dengan Genset. listrik, dengan kelistrikan. Kelistrikan, ya. Kalau listrik kita harus pasti beli genset lagi kan Pak. untuk Instalasi backup ya. lain-lainnya. Benar, seperti benar, itu. benar. Untuk engine Kubota kita hanya tinggal memasang itu Pak. memasang, Oh. tapi untuk sendiri juga dengan manual box atau harus undang pendamping untuk memasang instalasi? Kebetulan untuk pemasangan engine Kubota ini sangat mudah sekali Pak. Oh gitu. Ada panduan manual booknya di dalamnya. Oh, cukup dengan kita baca sendiri, orang awam aja bisa ya? Bisa Untuk install Pak. sendiri. Oh, bisa. Oh, berarti kan Mas Ulin ini sekarang pakai 3 sumber ya, berarti ya, listrik, terus ada engine Kubota. General ya, ada engine yang tanpa tangki, yang TT ya. Oh iya Pak. Yang terbaru itu Pak. Iya. Yang terbaru. tanpa tangki ya, engine. Baru satu prode ini Pak kebetulan. Untuk mesin TT harganya lebih murah daripada yang general dan speknya lebih sesuai dengan kebutuhan kandang ayam. Itu ada ngaruhnya dengan perkembangan Pertumbuhan ayam. Oh, enggak begitu ada sih Pak. Sama. Karena kan kita tahu kan kalau mesin diesel itu kan suaranya Oh, agak untuk kebisingannya. noise-nya, kebisingan. Nah, enggak begitu pengaruh sih Pak. nggak pengaruh ya. Enggak begitu pengaruh. Nah, buktinya apa Mas? Untuk periode yang sebelum pakai engine Kubota, Ya. dengan pakai listrik, dengan sekarang pakai engine Kubota, performa ayamnya sama nggak? Sama sih Pak. Enggak ada beda sih Pak. Oh, nggak ada beda. Cara penggunaan hybridnya gimana? Ini kan hybrid kan. Cara Iya, penggunaannya gimana? Kapan pakai listrik, kapan pakai Oh gitu. Jadi engine untuk yang Kubota? kombinasi ini kita dari DOC datang sampai kurang lebih di umur 10 hari kita menggunakan listrik. Selebihnya baru kita menggunakan engine Kubota itu Pak. Lah itu nggak tiba-tiba suaranya langsung gede gitu? 1 hari 2 hari pertama sih Pak. Penyesuaian ya? Oh, adaptasi. penyesuaian. Setelah itu biasa ayam nggak ada masalah sih Pak. Dengan kebiasaan suaranya itu. Jadi habit ayam di kandang, pola makannya, pola minumnya tidak terganggu ya? Tidak. Mesin kedua itu sekitar kurang lebih umur 20 hari. Nah, ayam itu sudah langsung adaptasi. Nah, untuk mesin Kubotanya pakai berapa unit Mas? Nah, kebetulan untuk mesin Kubota kita menggunakan 2 unit. Untuk berapa blower? Untuk 8 unit blower. Berarti satu Kubota Satu Kubota untuk mengcover mengcover 4 unit blower. 4 unit blower. Ya itu silakan dihitung aja bagaimana bisa reduce untuk Pemakaian listriknya pemakaian listriknya ya. Terlebih mungkin kan banyak peternak-peternak yang tidak disupport dengan listrik yang 3 pas Bob. Iya. Jadi ini bisa dikombinasiin. Ini berapa pas? Pakai 1 pas Pak. Satu pas. Iya. Jadi Dinamo 3 pas. Dinamo 3 pas. Tapi konversinya kalau nggak pakai listrik adalah solar. Gimana Mas? Dapetin solar di sini? Nggak begitu susah sih Pak. Masih Solar subsidi ya maksudnya? Ya, kalau yang solar biasa kan tinggal ke Pertamina. Oh ya, kebetulan untuk pembelian solar kita ada izin dari pihak SPBU
terdekat. Bisa singkat dijelaskan gimana caranya biar ini peternak-peternak yang lain juga pada tahu kan. Gambarnya sekarang, wah gimana lu cerita-cerita ini solar aja susah gitu. Urusan sama pemerintah daerah Nah, gitu. itu kita dikasih surat dari SPBU terdekat, tinggal ngisi biodata, nah, terus stempel dari kelurahan dan kecamatan. Sudah seperti itu sih Pak. Cuman kita untuk kebutuhan sehari-hari pemakaiannya itu ada pembatasan. Oh gitu ya. Tapi dari pembatasannya cukup untuk penggunaan Cukup Pak. solar. Kita untuk pemakaian satu hari dengan 2 unit itu kurang lebih di 50 sampai 60 liter. Gini Mas, kita pernah bicara dengan Kubota bahwa ini ada garansi 1000 jam non-stop dan kekuatannya itu panjang ya? Iya, kekuatannya panjang. Apakah pernah ada kendala nggak dalam menggunakan mesin Kubota selama ini dengan mesin Kubota yang lama Pak ya, itu kurang lebih hampir 2 tahun. Selama ini ya masih aman ya Pak. Masih aman. Kalau dengan kita rutin pengontrolan, seperti setiap hari cek oli, kebutuhan sirkulasi air. Oh iya ya, berarti spare partnya gampang untuk didapetin. Untuk spare part sangat mudah sekali Pak. Sekarang kan banyak ya peternak-peternakan close house, semi close house menyebar di Indonesia nih. Nah, mungkin bisa kasih tips atau saran baiknya seperti apa? Tadi kan cerita mengenai ada kombinasi dengan pengalaman-pengalaman tentunya. Gimana Mas? Ya, untuk saya pribadi sih Pak, dengan pengalaman yang seperti itu, dengan pemakaian unit Kubota ini sangat efisien Pak. Efisien ya? Ya, terutama untuk safety-nya. Nah, itu yang penting. Karena kan kita nggak tahu listrik kapan mati, jadwal hidupnya nggak menentu. Banyak teman-teman kita di luar yang ayam trouble karena human error. Ya, salah satu penyebab paling banyak listrikan itu Pak. Salah satunya Kubota sendiri, misalnya ada trouble kan mesinnya mati Pak. Benar, ketahuan langsung. Iya, suaranya nggak ada. Nah, seolah-olah itu suara itu alarm. Benar sekali. Lu kok nggak ada bunyi nih? Apa yang terjadi nih langsung gitu tuh? Spontan kan kita langsung menuju ke depan. Iya. Ini masuk kepada pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang-orang nih kalau kayak gini. Penghasilan. Kaget kan penghasilan kan? Saya juga di luar skrip. Saya mau tanya dulu. Penghasilan ketika sudah pulang dari Jepang dengan beternak, dengan penghasilan waktu bekerja di Jepang, milih mana? Ya, lebih memilih dengan beternak ayam yang sekarang ini. Oh, ya itu kita lihat berarti industrinya memang membuka peluang kalau kita memang mau berusaha dengan baik seperti Mas Ulin ini. Benar. Untuk pertama yang waktu kapasitas ayam kecil itu kan Pak, saya bekerja. Oh, ikut terjun langsung ikut ya? Langsung benar-benar terjun. Yang tadinya sama sekali nggak tahu. Nah, dalam waktu 2 tahun itu saya belajar. Dan sampai sekarang pun masih belajar. Iya. Nah, itu kunci sukses kalau mau beternak itu gitu. Betul, disiplin itu paling penting. Disiplin. Jangan bilang, waduh, aku rugi kayak gini nggak bagus. Ternyata etos kerjanya. Harus terjun langsung. Ini apa yang perlu dibenahin di kandang. Nah, sekarang apa teknologi yang berkembang kita harus ikutin kan gitu ya. Kedepannya gimana? Ya. Mau mengembangkan apa lagi? Ya, untuk ke depan semoga bisa bertambah lebih banyak populasinya. Targetnya? Jangka pendek ya? Jangka pendek ya mungkin bisa berapa? Menambah 1 kandang lah Pak. Satu kandang berarti 60.000? Ya bisa dengan kapasitas kecil dulu lah Pak. Oh, paling enggak sudah ada. Ini kan lokasi kan sudah terbatas Pak, sudah habis. Iya. Mungkin ke depan nabung ngumpulin uang dulu buat pembebasan lahan. Tapi tetap ya akan tetap eksis di peternakan ayam pengembangan di sini ya. Selagi kita jujur dan sabar, insya Allah bisa Pak. Ya.